Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nini mau menjelaskan tentang hereditas pada manusia. Pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pola-pola hereditas pada tumbuhan dan hewan. Untuk mengetahui pewarisan sifat pada tumbuhan dan hewan, biasanya orang melakukan percobaan. Nah, untuk sekarang untuk mengetahui pewarisan sifat pada manusia, apakah penurunan itu diwariskan itu apakah menggunakan percobaan? Nah, tentu saja kan tidak. Nah, pada manusia, untuk mengetahui pewarisan sifat pada manusia itu dipelajari dengan menggunakan silsilah keluarga atau pedigree. Jadi tidak menggunakan percobaan. Ya, walaupun ada kelemahannya, biasanya orang yang menderita suatu penyakit keturunan itu menjadi tertutup atau silsilah keturunannya sudah meninggal sehingga pelacakannya lebih susah. Jadi pengetahuan tentang silsilah keturunan dan genetika ini nanti itulah yang dipakai acuan untuk mengetahui penyakit-penyakit menurun pada manusia. Nah, itu yang nanti kita pelajari pada hereditas pada manusia. Jadi kebanyakan hereditas pada manusia itu untuk mengetahuinya menggunakan peta silsilah atau pedigree. Nah, ini pengertiannya. Jadi hereditas pada manusia itu mempelajari mengenai pola pewarisan sifat pada manusia. Sifat hereditas pada manusia diantaranya adalah cacat dan penyakit menurun. Cacat dan penyakit menurun itu sifat yang diwariskan dari orang tua pada keturunannya. Nah, ini biasanya untuk mengetahui tadi sudah saya katakan menggunakan pedigree. Ini contoh pedigree yang secara umum. Jadi kalau ada kelainan yang bersifat autosomal dominan, autosom itu berarti terdapat di kromosom tubuh. Kalau autosomnya dominan, ini contoh kalau ayahnya menderita atau heterosigot, jadi ayah dan ibunya menderita tapi heterosigot, maka ada anak yang menderita, ada anak yang tidak menderita. Jadi biasanya kalau ibunya menderita tapi heterosigot, ayahnya menderita heterosigot, maka anak perempuannya menderita, anak laki-lakinya bisa tidak menderita kalau sifatnya autosom dominan. Kalau autosomal resesif itu kedua orang tua tidak menderita tapi mereka heterosigot atau karier, maka anak perempuan tidak menderita tapi anak laki-laki menderita. Jadi kalau dalam satu keluarga itu ada anak laki-laki yang menderita suatu kelainan, orang tuanya tidak, kemungkinan kedua orang tuanya adalah karier. Kalau autosomal dominan itu kedua orang tua menderita tapi bisa jadi anak laki-lakinya tidak menderita. Nah, kalau terpaut seks dominan itu bisa jadi ibu menderita, ayahnya tidak. Nah, kalau ibunya menderita atau ibunya karier, itu pasti diwariskan pada anak laki-laki. Nah, kalau ayahnya yang menderita, ibunya karier, itu nanti anak perempuannya pasti menderita. Karena X anak perempuan itu pasti diwarisi dari ayah kalau ibunya karier. Anak laki-lakinya tidak. Nah, kalau terpaut seks resesif itu tadi kalau dominan. Kalau terpaut seks resesif itu dari ibu yang tidak menderita karier, ayahnya menderita, maka anak perempuannya menderita. Laki-lakinya bisa jadi tidak. Nah, nanti kalau perempuan yang menderita menikah sama laki-laki yang tidak, itu keturunannya yang laki-laki menderita, yang perempuan tidak. Nah, ini contoh bagaimana mempelajari pola pewarisan sifat memakai pedigree. Nah, kemudian ini penyakit dan cacat menurun yang terpaut pada kromosom autosom. Contohnya adalah albino, PKU itu fenilketonuria,
Jadi P-nya itu penil ya. Kalau pakai bahasa aslinya kan PH penulisannya, bacanya fenilketonuria. Fenilketonuria nanti dijelaskan lebih detail. Secara singkatnya, penyakit yang tidak bisa menguraikan fenilalanin sehingga jumlah fenilalanin di dalam tubuh banyak. Kemudian contoh penyakit dan cacat autosomal, penyakit dan cacat yang menurun yang terpaut pada kromosom autosom. Contohnya adalah Brachydactyly. Brachydactyly itu jari-jarinya sebagian ada yang pendek, itu contoh gambar Brachydactyly. Kemudian Polydactyly. Polydactyly itu kelebihan jari, jari-jarinya biasanya 6, tidak 5, itu contoh Polydactyly. Sickle cell anemia itu sel darah merahnya berbentuk bulan sabit. Thalassemia itu hemoglobinnya tidak terbentuk dengan sempurna. Kepala botak, aboninsia, jari tidak berkuku. Anoninsia, kemudian dentinogenesis imperfecta. Lalu golongan darah tipe AB0, tipe MN atau rhesus itu juga menurun pada yang bersifat autosomal. Kemudian ini contoh pewarisan sifat di albino ya. Jadi misalkan ibunya karier albino, ayahnya karier albino, maka ada anak yang normal, ada anak yang karier, dan ada anak yang menderita. Kemudian yang punya sifat kekhususan itu sifat autosom yang dipengaruhi oleh seks, itu contohnya kebotakan. Botak pada laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Kebotakan itu autosomal, tetapi autosomal yang dipengaruhi oleh seks. Jadi contoh, ini genotipnya semuanya autosomal. B besar kalau pada laki-laki menyebabkan botak, pada perempuan juga botak. Tapi B besar B kecil pada laki-laki menyebabkan botak, pada perempuan tidak. Lalu B kecil itu pada laki-laki tidak botak, pada perempuan juga tidak botak. Kemudian autosomal resesif, albino contohnya, albinisme atau albino itu cacat menurun, yang mana seseorang tidak mempunyai tirosin yang akan diubah menjadi pigmen melanin. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah matanya peka terhadap cahaya. Warna rambut, kulit, dan alis berwarna putih atau tidak berpigmen sehingga disebut albino. Nah, gen yang menjadi penyebab albino bersifat resesif, sedangkan alel dominannya mengendalikan sifat normal. Albinisme ini dapat terjadi pada keturunan atau anaknya karena bapak dan ibunya masing-masing membawa gen albino atau karier. Nah, ini contoh peta silsilah albino ya. Sifat albinisme ini dapat terwaris pada laki-laki maupun perempuan. Sifat albinisme ini dapat muncul pada setiap generasi. Seorang anak yang albino dapat lahir dari suami istri normal yang keduanya heterozigot, atau suami normal heterozigot istrinya albino, atau suami istri yang keduanya albino. Ini contoh pedigree dari albino. Kemudian ini juga masih contoh pedigree dari albino. Jadi kalau heterozigot tadi, misalkan yang perempuan heterozigot, yang laki-laki heterozigot, maka anaknya ada yang normal, ada yang normal heterozigot, ada yang albino. Yang albino 25%. Kemudian kalau ini ibunya P kecil berarti menderita albino, ayahnya normal, maka anaknya yang normal 50%, yang albino 50%. Kemudian PKU. Tadi PKU itu fenolketourinaria. PKU atau
dikenal biasanya debil, imbisil, atau idiot. Jadi ini sifat menurun ini dikendalikan oleh gen resesif yang tidak tertaut seks. Nah, penyebab dari cacat menurun ini karena seseorang tidak punya enzim yang mengubah dari fenilalanin menjadi tirosin. Konsekuensinya adalah terjadi penimbunan fenilalanin dalam darah dan akan diubah menjadi asam fenilpirufat. Nah, kadar fenilpirufat yang tinggi akan menghambat perkembangan dan fungsi otak. Nah, kelainan ini sering disebut fenilketonuria atau disingkat PKU karena banyaknya kandungan residu fenilpirufat yang terdapat di urin. Kemudian ciri-ciri anak PKU itu biasanya EQ-nya rendah, rambut dan kulit kekurangan pigmen, reaksi refleksnya lamban, kulit kering, retardasi mental, rambut sering kekurangan pigmen, dalam urin dijumpai residu fenilpirufat. Jika urinnya diberi larutan ferrioksida akan menghasilkan warna hijau kebiruan. Kemudian ini cara pewarisan PKU ya, jadi biasanya orang tuanya tidak menderita tapi mereka heterozigot pembawa. Maka dari keturunannya itu biasanya 75% normal, 25% cacat mental atau PKU. Jadi seorang anak PKU itu dilahirkan dari pasangan suami istri yang keduanya membawa gen resesif. Sifat PKU ini dapat terwaris baik pada laki-laki maupun perempuan. Sifat PKU dapat muncul pada setiap generasi. Kemudian ini penjelasan tentang brachydactyly. Penderita brachydactyly itu mempunyai jari-jari yang pendek karena tulang falanges atau ruas jarinya pendek akibat adanya gen dominan biasanya disimbolkan B besar. Jika gen-gen berada dalam keadaan homozigot dominan, B besar biasanya akan letal. Jika dalam keadaan heterozigot B besar B kecil itu akan menderita brachydactyly. Nah, jika dalam keadaan homozigot resesif itu akan normal. Jadi orang yang normal itu resesif. Ini contoh jari orang yang brachydactyly. Kemudian ini silsilahnya kalau menderita penyakit genetik pada manusia, jadi ibu yang normal A kecil, ayahnya penderita A besar A kecil, maka anaknya ada yang menderita, ada yang normal. Jadi yang menderita 50%, yang normal 50%. Ini contoh pewarisan sifat pada achondroplasia, brachydactyly atau Huntington. Jadi ini sama dengan penyakit-penyakit yang lain tadi, peta silsilahnya seperti ini. Kemudian autosom dominan yang lain contohnya tadi brachydactyly, ini juga masih pedigrinya. Jadi brachydactyly tadi terwaris pada semua anak baik laki-laki maupun perempuan. Peluang munculnya brachydactyly pada setiap generasi adalah besar. Seorang anak brachydactyly dapat lahir dari suami atau istri yang brachydactyly. Ini juga masih contohnya peta silsilah dari brachydactyly. Kalau ibunya brachydactyly heterozigot, ayahnya heterozigot, maka anaknya ada yang letal 25%, kemudian 50% brachydactyly dan 25% normal. Terus ini polydactyly, jadi kelebihan jari. Kelebihan jari seperti ini. Polydactyly merupakan cacat genetik berupa kelebihan jumlah jari tangan atau jari kaki. Kelainan atau cacat ini bersifat genetis atau menurun. Kelainan ini diwariskan oleh gen autosom dominan disimbolkan P besar, sedangkan gen P kecil mewariskan sifat yang normal. Orang normal memiliki genotip P kecil, sedangkan
Penyandang polidaktili genotipnya P besar atau P besar P kecil. Ini peta silsilah dari polidaktili. Jadi karakter polidaktili itu terwaris pada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Peluang munculnya polidaktili pada setiap generasi adalah besar. Seorang anak polidaktili dapat lahir dari suami atau istri yang menderita polidaktili karena sifatnya autosom dominan. Ini peta silsilahnya. Jadi kalau ada laki-laki normal menikah sama perempuan polidaktili, maka keturunannya seperti ini, bisa pada laki-laki maupun perempuan yang polidaktili. Jadi sifatnya seperti ini karena autosomal. Kemudian ini juga masih contoh silsilah dari polidaktili. Jadi perempuan normal sama laki-laki polidaktili akan menghasilkan 50% anak polidaktili dan 50% normal. Nah, bila perempuan normal menikah sama laki-laki polidaktili yang homozigot, anaknya 100% polidaktili. Kemudian berikutnya thalassemia. Thalassemia itu merupakan penyakit genetik yang disebabkan rendahnya kemampuan tubuh dalam membentuk hemoglobin. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada salah satu rantai globin dari hemoglobin. Nah, thalassemia menyebabkan kemampuan eritrosit dalam mengangkut oksigen menjadi rendah sehingga menyebabkan anemia. Thalassemia ini dapat dibedakan atas thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor itu simbolnya T besar H kecil biasanya menyebabkan kematian, sedangkan thalassemia minor itu heterozigot T besar H kecil H kecil. Ini individunya dapat hidup walaupun harus secara rutin cuci darah karena hemoglobinnya sedikit. Nah, ini thalassemia mayor biasanya menyebabkan kematian, tadi sudah. Kemudian ini peta silsilahnya. Jadi bila salah satu dari kedua orang tua menderita thalassemia minor, maka 50% anaknya sehat, 50% thalassemia minor. Jika kedua orang tuanya thalassemia minor, maka 20% anaknya itu thalassemia mayor, 50% thalassemia minor, dan 25% sehat. Ini pedigree dari thalassemia. Kemudian thalassemia tadi sifatnya autosom dominan. Ini juga contoh masih peta silsilahnya sama dengan yang tadi. Kemudian sickle cell anemia. Sickle cell anemia itu sel darah merahnya berbentuk bulan sabit. Jadi disebut sel sabit atau disebut juga anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Ini penyakit anemia genetis atau keturunan. Kalau anemia yang kekurangan zat besi itu tidak turunan. Kalau ini anemia yang disebabkan sel darah merahnya berbentuk bulan sabit. Sel sabit adalah kondisi di mana sel darah merah berubah menjadi sabit dan kaku serta lengket, sehingga sulit bergerak dalam pembuluh darah dan menurunnya kemampuan mengikat oksigen. Jadi bentuk normal sel darah merah itu bulat, tapi ini tidak normal, berbentuk bulan sabit. Nah, gejala umum dari sickle cell anemia itu terjadi anemia kronis, kemudian terjadi trasikardia, kelainan jantung, dan letih, bengkak pada tangan kaki karena pembuluh darahnya terhambat, kemudian penyakit kuning, pertumbuhannya terhambat, rasa sakit yang parah pada dada, perut, persendian, dan tulang. Kemudian ini sickle cell anemia pedigree-nya, peta silsilahnya. Jadi pedigree-nya seperti ini, sifatnya autosom. Sebetulnya intinya
pedigree dari semua. Kalau sifatnya dominan itu ya sama semua, kalau sifatnya resesif ya sama semua gitu ya. Kemudian cacat gonosomal. Ini penyakit dan cacat gonosomal yang tertaut pada seks. Itu contohnya yang tertaut pada kromosom X itu buta warna, hemofili, anodonsia. Kalau yang terpaut pada kromosom Y contohnya hipertrikosis. Ini adalah gambar hipertrikosis, tumbuhnya rambut di dalam telinga. Ini contoh gambar anodonsia, jadi giginya tidak normal seperti ini. Kemudian ini contoh gambar untuk ngetes buta warna. Kalau kalian bisa melihat angka-angka di dalam sini itu tandanya normal. Kalau tidak bisa melihat angka-angka di dalam situ berarti tandanya buta warna. Jadi harus tahu angka-angka yang ada di dalamnya ini. Kalau tidak normal tidak tahu. Jadi buta warna adalah penyakit genetis atau menurun yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan warna merah dengan biru atau warna kuning dengan hijau. Nah, penyakit turunan ini disebabkan oleh gen resesif, biasanya disimbolkan CB. CB itu singkatan colorblind, jadi buta warna. Gen buta warna terpaut pada kromosom X. Sebagaimana penderita hemofili, pada penderita buta warna juga memiliki genotip yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebagaimana penderita hemofili, pada penderita buta warna juga memiliki genotip yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini genotipnya. Kalau karier XXGB ini perempuan karier, dia secara fenotip normal. Nah, baru kalau XGB itu adalah penderita wanita yang menderita buta warna. Kalau laki-laki, XCB ini CB-nya harusnya pangkat ya. XCBY itu laki-laki buta warna. Nah, ini kalian juga sekaligus bisa tes buta warna. Harus bisa menjawab angka-angka yang terdapat di lingkaran-lingkaran ini. Kalau bisa berarti normal, kalau tidak bisa berarti buta warna. Kemudian ini pewarisan sifat buta warna. Jadi yang autosom sama gonosom agak berbeda. Kalau yang menderita itu laki-laki, pasti nanti diwariskan pada anak perempuan. Kalau yang menderita ibu itu nanti diwariskan pada anak laki-laki. Kalau bapaknya menderita, ibunya karier, maka anaknya perempuan itu karier. Anaknya laki-laki bisa normal kalau yang menderita bapak. Ya. Jadi kalau ibunya normal, anak laki-lakinya semuanya normal. Kalau bapaknya menderita, anak bapak itu diwariskan pada anak perempuan tapi perempuannya karier. Tapi kalau ada perempuan karier itu diwariskan pada anak laki-laki. Ya. Anak laki-lakinya nanti menderita. Ini pedigree-nya. Ini kalau mau dituliskan pakai yang huruf XXCB, ini gametnya X sama XCB. Kalau laki-laki yang buta warna XCBY, maka di sini ini perempuan karier, ini perempuan penderita, ini laki-laki normal, ini laki-laki penderita. Jadi peta silsilahnya seperti ini. Kemudian hemofili. Hemofili penyakit menurun yang mengakibatkan darah sukar membeku. Penderita hemofili jika terluka, darahnya akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Hal ini akan mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah dan dapat menimbulkan kematian. Penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif H kecil yang tertaut pada kromosom X. Gejala hemofili, pendarahan pada hidung atau mimisan, otot, gusi atau sendi, kulitnya mudah memar, kesemutan dan nyeri ringan pada lutut, siku, dan pergelangan kaki. Biasanya hanya diderita pada laki-laki saja. Kalau pada perempuan sifatnya letal.
Ini contohnya, jadi kalau H besar itu yang normal, H besar H kecil perempuan normal tapi karier pembawa, perempuan yang H kecil itu homozigot resesif, penderita hemofili tapi biasanya pada perempuan bersifat letal. Kalau pada laki-laki XH besar itu normal, XH kecil ini kurang H kecil ya, XH kecil Y, H kecilnya pangkat, itu laki-laki menderita hemofili. Peta silsilahnya baik buta warna maupun hemofili itu sama. Kemudian gonosomal resesif anodonsia, tidak keluar gigi atau keluar gigi yang bentuknya taring semua, jadi tidak normal. Anodonsia adalah kelainan genetik berupa tidak tumbuhnya gigi karena tidak adanya benih gigi. Terdapat 3 macam anodonsia: komplit anodonsia, semua gigi tidak tumbuh; hipodonsia, 1-6 gigi tidak tumbuh; oligodonsia, lebih dari 6 gigi tidak tumbuh. Nah, kondisi kelainan ini biasanya melibatkan gigi susu dan gigi permanen, namun seringkali terjadi pada gigi permanen. Ini contoh gambar-gambar anodonsia. Anodonsia yang tidak tumbuh, oligodonsia tadi lebih dari 6 tidak tumbuh, kalau hipodonsia hanya sekitar 6 yang tidak tumbuh. Peta silsilahnya sama dengan buta warna maupun hemofili. Kemudian gonosomal resesif yang lainnya hipertrikosis. Nah, kalau hipertrikosis ini kelainan langka yang ditandai dengan pertumbuhan rambut terlalu cepat dan berlebih di sekujur tubuh. Hipertrikosis dapat muncul saat lahir atau berkembang seiring waktu. Kebanyakan hipertrikosis disebabkan oleh mutasi genetik pada gen pembawa yang merangsang pertumbuhan rambut. Mutasi genetik ini membawa sel-sel yang biasa mematikan tumbuh rambut ini di daerah yang tidak biasa seperti di kelopak mata, di dahi, atau tertinggal dalam kondisi teraktifkan. Hipertrikosis itu tertaut pada kromosom Y, sehingga hipertrikosis itu hanya diderita pada laki-laki saja, tidak perempuan. Nah, selain tadi, jadi yang tertaut seks itu buta warna, distrofi otot, hemofili, sindrom Fragile itu kelainan. Ini latihan soalnya cuman sedikit, cuman sekitar ada berapa nomor, latihan 1-2. Kemudian golongan darah. Golongan darah bukan kelainan, tapi golongan darah itu juga pewarisan sifat. Ini yang golongan darah sistem AB 0, kebanyakan orang menyebutnya O ya, tapi yang benar harusnya 0, A, B, dan 0. Jadi ini genotipnya, kalau homozigot contohnya IA, jadi golongan darah A itu bisa homozigot, bisa heterozigot. Golongan B juga demikian, bisa homozigot, heterozigot. Yang I kecil ini yang resesif dianggap yang I0, I kecilnya I0. Lalu kalau golongan darah AB itu pasti heterozigot, golongan darah 0 pasti homozigot I0. Jadi ini I kecil ini dianggap 0. Kenapa dinamakan 0? Dinamakan 0, golongan darah 0 itu karena dia tidak punya antigen pada membran sel darah merah. Jadi tidak mengandung nama lain antigen di sini agglutinin. Kalau antibodi di sini nama lainnya agglutinogen. Ya, jadi terbalik. Jadi antigen di sini nama lainnya agglutinogen. Kalau antibodi dalam serum ini namanya agglutinin. Jadi ini contoh golongan darah A itu mengandung agglutinogen A. Biar gampang. Jadi golongan itu sesuai dengan kandungan agglutinogennya. Agglutinogennya A. Agglutininnya biasanya tulisannya beta atau B kecil.
atau ditulis anti B. Kalau golongan darah B, ini aglutinogennya B, aglutininnya anti A. Kalau golongan darah AB, aglutinogennya AB, aglutininnya tidak punya. Nah, golongan darah 0 tidak punya aglutinogen. Aglutininnya bisa alfa dan beta. Sistem golongan darah MN ini jarang dipakai. Jadi kalau MN beda sama AB0 ya, golongan darah M hanya homozigot saja, N hanya homozigot saja, MN itu yang heterozigot. Kemudian golongan darah resus, sistem resus. Nah, kalau R besar ini yang resus positif. Resus positif bisa heterozigot, bisa homozigot. Kemudian kalau negatif ini yang resesif. R kecil, H kecil, R kecil, H kecil. Nah, ini latihan soalnya. Cuman ada 3 latihan soal. Di latihan soal tadi ada 2 nomor, ini 2 nomor. Berarti cuman 5, sekitar 5. Oh, ini ada 5 nomor. Nah, ini latihan soalnya. Kemudian untuk yang tugas 3 ini, kalian membuat tabel tentang kelainan yang terpaut seks atau yang autosom. Ini kurang tulisan autosom. Terpaut seks baik dominan maupun resesif dan tautan autosom. D itu singkatan dominan, R itu singkatan resesif. Jadi ini contoh saya beri contoh 1, contoh albino. Albino itu sifatnya autosom resesif. Maka yang dicentang itu yang di kolom autosom resesif. Yang lainnya, jadi yang tertaut di kromosom X dikosongi, tertaut di kromosom Y dikosongi. Keterangan apabila diperlukan maka diberi keterangan. Seperti ini hereditas pada manusia. Cukup sekian, saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.